kalau salah satunya tidak terpenuhi aja, teman-teman nggak makan misalnya, nggak minum, itu bisa sakit ya, bisa meninggal. Atau simpelnya ya, yang paling menjijikan gitu ya, BAB ya, nggak bisa BAB gimana? Ya, makanya BAB itu nikmat teman-teman ya. Walaupun bau tapi nikmat. Karena sekalinya ya ada pasien nggak bisa BAB ya, itu harus dioperasi, harus keluar biaya mahal gitu ya. Dan simpelnya aja ya, ada artis namanya siapa ya, ada di berita ya waktu itu Ibu baca. Jadi dia nggak bisa kentut teman-teman ya. Nggak bisa kentut ya. Nah itu tuh harus dibedah kalau tidak salah dan habis biaya sekitar 15 juta. Nggak bisa kentut ya, 15 juta. Nah makanya teman-teman ya, kalau ada orang yang kentut bilang alhamdulillah. Karena kentut itu kenikmatan teman-teman ya, bukan marah ya. Ih kamu mau bau, kayak gitu kan. Padahal kalau nggak bisa kentut, ya itu harus bayar 15 juta. Gitu ya. Nah makanya kentut itu nikmat. Itu adalah anugerah yang Allah berikan, rizki ya itu ya. Kesehatan tuh rizki. Ada orang yang kaya raya gitu ya, gajinya besar gitu ya. Tapi rizkinya kecil, kenapa? Karena sakit gitu ya. Orang kaya bisa beli makanan apa aja, tapi dia nggak bisa makan karena sakit. Nggak boleh sama dokter ya. Mau makan apa namanya? Mau makan yang asin, hipertensinya. Mau makan yang manis, diabetesnya. Terus mau makan yang kayak kacang aja ya, makan kacang aja nggak boleh karena asam urat. Jadi kan serba salah mau makan apa coba? Ya, maupun gajinya dia konglomerat, misalnya gajinya banyak, tapi kalau Allah nggak ngasih rizki kesehatan, nggak nikmat hidup teh, teman-teman ya. Nah, teman-teman masih bisa makan segala macam lah, alhamdulillah itu ya. Itu ya, itu yang harus disyukuri. Ya, dari belajar ini teh kita harus banyak bersyukur ya. Itu untuk yang biologis, ya. Terus, selanjutnya psikologis. Nah, sebagai makhluk psikologis, manusia mempunyai struktur kepribadian, ya. Jadi punya kepribadian. Ada tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Nah, ini ya. Kalau psikologis, mungkin teman-teman yang namanya terkait psikologis kan banyak apa ya? Kepo gitu ya, kita sebagai manusia pengen tahu gitu. Oh, saya baca nih ada kepribadian itu berdasarkan golongan darah misalnya ya. Ada golongan darah A, B, ABO, wah kayak gimana gitu ya. Tapi belum tentu ya teman-teman ya. Karena kepribadian itu dibentuk bukan karena teori itu ya. Tapi karena lingkungan kita, keluarga kita, teman kita yang dekat dengan kita itu akan mempengaruhi karakter diri kita. Gitu. Jadi bukan karena teori yang golongan darah itu ya. Bisa jadi orang yang golongan darahnya ya misalnya teh orangnya teh judes ya di teorinya mah ya, tapi kenyataan kok dia baik gitu ya. Jadi nggak jamin teori itu betul ya. Terus ada kepribadian itu ada extrovert ya, ada introvert. Nah, teman-teman yang bisa mengkaji diri teman-teman sendiri, masuknya aku ke kepribadian apa nih? Aku extrovert atau introvert ya orangnya? Itu jangan-jangan mix ya gitu ya. Extrovert introvert gitu ya. Ada saatnya kita extrovert, ada saatnya kita introvert gitu. Jadi nggak bisa di-judge, oh kamu introvert, oh kamu extrovert, nggak bisa ya. Karena manusia tuh unik teman-teman. Manusia tuh unik. Bisa berubah-ubah loh. Sekarang ngomong gini, besok ngomong apa gitu ya. Itu pikiran, apalagi perempuan ya. Kadang ganti-ganti gitu suasana hatinya ya. Bilang ini, hari ini bilang ini, besok bilang apa kayak gitu ya. Tapi kalau laki-laki kayak gitu juga nggak Bu? Ya nggak semuanya. Ya cuma laki-laki mah kan berpikirnya logis ya teman-teman ya. Kalau kita kan digunakannya hati, perasaan. Jadi beda. Kalau laki-laki mah ke logika, kalau kita ke hati, jadi nggak nyambung gitu ya kalau ngomong. Itu kadang nggak nyambung tapi bisa disambungkan. Karena kan namanya laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah saling melengkapi, gitu ya. Kan nggak seru ya kalau misalnya dunia itu flat aja. Ya, maksudnya ya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada karakter yang antagonis, kan nggak seru ya. Jadi harus semuanya ada gitu, lengkap. Nah, itu namanya hidup ya. Jadi nikmatnya di situ. Ada konflik wajar gitu ya. Ini kan psikologis ya, terkait psikologis kan pasti ya berkaitan dengan konflik gitu ya sama orang. Biasa aja. Terus jangan takut ada konflik. Nggak apa-apa ada konflik, itu pendewasaan. Pendewasaan diri teman-teman.
Jadi jangan takut sama konflik gitu. Ya, jangan takut sama konflik. Dengan siapapun kita berkonflik, ya orang tua kita, atau dengan teman kita, sahabat kita, teman sekelas kita, atau siapapun nanti ke depannya teman-teman konflik dengan siapapun, ya itu disyukuri konflik itu. Itu kan ujian ya, yang mau naikin kelas teman-teman. Atau kelas pendewasaan diri teman-teman. Dengan konflik kita ditempa ya. Kalau orang nggak ditempa nggak jadi permata kan ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar ditempa gitu. Ya. Nah, ini terkait psikologi. Selanjutnya ini sosial ya. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain ya, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Nah, kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Aku mah bisa mandiri, aku bisa hidup sendiri, nggak bisa ya. Tetap aja kita butuh orang lain gitu ya. Misal ya, suatu saat nanti ya ini teman-teman baik mahasiswa atau mahasiswi ya yang laki-laki perempuan ya pasti kan akan berkeluarga ya, akan menikah. Mau nggak menikah kan mau ya, gitu ya. Mau nggak ketemu jodohnya mau ya, nggak ada yang nggak mau, pasti mau gitu ya kalau Allah dekatkan jodohnya. Nah, misalnya aku mah nanti kalau udah berkeluarga pengen hidup mandiri weh, nggak akan ngandelin siapapun, pokoknya nggak mau ngerepotin siapapun, nggak bisa ya. Misal ya, kalau teman-teman nanti hamil gitu ya, kan melahirkan ya, iya nggak? Melahirkan, masa melahirkan sendiri kan nggak bisa ya. Pasti butuh bantuan dokter, pasti butuh bantuan bidan, ya. Pasti butuh bantuan orang lain, jadi nggak mungkin teman-teman di dunia tuh bisa hidup sendiri, nggak bisa. Ya dari hal yang itu aja kan melahirkan itu kan awal dari kehidupan ya. Jadi kehidupan teman-teman itu dimulai dari dilahirkan oleh ibu teman-teman. Dari pertama teman-teman hidup itu butuh bantuan orang lain. Gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman hidup nggak butuh orang lain. Pasti butuh ya. Nah, makanya kalau kita butuh orang lain, kita harus bantu orang lain kalau lagi butuh. Supaya apa? Supaya pada saat kita kesulitan, ya kita juga dibantu sama orang lain. Tahu nggak, membantu saudara kita yang sedang kesulitan ya, atau tadi ya menyelesaikan masalah itu sama saja kayak kita nabung nanti di akhirat kita diselesaikan masalahnya gitu. Kan kadang kita nggak mau ribet ya orangnya ya. Misalnya ya, aku mah nggak mau capek malas ngebantuin itu misalnya ya. Kan capek ya ngebantuin orang tuh ya. Tapi tadi ya balik lagi ke niatnya, kan kita ngebantu buat tadi ya, nabung amal gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita membantu masalah orang lain yang memang lagi susah, yang memang butuh bantuan kita akan dipermudah nanti pada saat di akhirat ya. Amin. Gitu. Ya. Ini sosial. Untuk yang spiritual, nah ini ya. Sebagai manusia, kita nggak lepas pasti ya dari kebutuhan spiritual. Ya, sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Nah, setiap diri dari teman-teman pasti ada Tuhan. Loh, ada Allah gitu ya. Ada kan nggak tenang ya hidup teh, bahagia nggak gitu. Kan banyak ya yang seperti itu ya. Dan itu pilihan gitu ya. Tapi di sini kan manusia tuh diciptakan bisa berpikir ya teman-temannya, punya potensi. Ya, punya akal, punya ruh, punya jasad ya yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Dan saya yakin gitu ya setiap manusia itu sebenarnya tahu yang mana benar, mana salah gitu. Hanya dirinya saja yang nanti mencari hidayah fitrah gitu ya. Ya tergantung dirinya masing-masing. Nah, itu ya untuk spiritual. Kebayang ya kalau kebutuhan spiritual ini nggak kepenuhin teman-teman. Misal ya kita sibuk dunia terus, teman-teman sibuk kuliah terus. Ini untuk agama Islam ya, pun kalau yang bukan agama Islam ya. Misalnya nggak pernah ngaji teman-teman ya. Saking sibuknya kuliah, boro-boro ngaji seain aja enggak. Bahkan ngaji 1,5 juz aja enggak, 1 juz aja enggak sehari. Harusnya kan one day one juz ya. Saya juga masih berusaha sih, memang nggak bisa betul-betul one day one juz ya.
gitu. Tapi kan kita berusaha ya minimal bisa ngaji. Kalau teman-teman istilahnya gini ya, nggak pernah ngaji sama sekali rasanya gimana sih? Marah-marah terus gitu ya. Orang yang sering marah-marah tuh sebenarnya kurang apa ya, jiwanya tuh kurang diberikan nutrisi teman-teman gitu ya. Ai makan mah jalan ya, tapi hati mah gelisah gitu. Artinya kita ya kurang tadi ya, kurang kebutuhan spiritualnya. Dan itu yang harus kita penuhi. Kalau kita tahu, kita memang kan teman-teman itu calon perawat ya. Sebagai calon perawat harusnya tahu dulu diri kita memang sebagai seorang perawat butuh spiritual juga gitu. Tanpa ada Allah ya kita atau tanpa ada Tuhan kita kan kita nggak bisa sekarang, nggak bisa seperti sekarang gitu. Kan banyak kemudahan ya yang Allah berikan, yang Tuhan berikan untuk kita sampai sekarang ini gitu. Kalau bukan karena Allah mah nggak akan bisa kayak gini kok teman-teman. Kalau Allah nggak memampukan kita biar kita bisa belajar, biar kita bisa kuliah mah nggak akan mampu gitu. Jadi ingat ya, kebutuhan spiritual ini harus dipenuhi ya, apalagi untuk pasien. Nah kalau pasien misalnya pasiennya koma ya, dia agamanya itu Islam, itu harus diingatkan teman-teman ya. Bu, Bapak sekarang sudah sholat maghrib dulu ya. Walaupun dia emang tidur, nggak bisa sholat juga nggak bisa, tapi kan setidaknya kita kasih tahu, kita bisikan supaya apa? Supaya dia nggak merasa bersalah. Misalnya ya teman-teman ya, nggak sholat aja, rasa bersalahnya gimana? Kayak dosa gimana gitu kan? Misalnya ketiduran, kan kaget ya langsung, geruduk langsung sholat gitu kan. Apalagi kalau pasien yang nggak pernah dikasih tahu. Kemudian nanti kalau dia bangun, dia merasa bersalah banget gitu ya, jadi stres. Nah makanya harus kita bisikan. Ntar ya, ada yang manggil sebentar. Ya kita lanjut lagi ya. Ada adiknya ibu tadi ya, di punten. Nah selanjutnya, ini ada manusia sebagai holistik ya. Pasien sebagai makhluk holistik, dia akan mengalami beberapa gangguan ya, selain gangguan fisik biologis ya, secara bersamaan dia juga mengalami gangguan psikologi, sosial, sama spiritual. Ya, ini kalau teman-teman merawat orang pastinya ya, kan sakit ya pasien ya, berarti terganggunya di biologisnya ya. Pasti di psikologis dia pasti terganggu ya, karena kalau orang sakit ya, itu kan nggak bisa kemana-mana, bosen di situ terus ya, di rumah sakit terus stres, misalnya kok nggak sembuh-sembuh ya, apalagi kalau misalnya penyakitnya berat ya, penyakitnya terminal, misalnya cancer misalnya ya, atau penyakit AIDS atau penyakit COVID misalnya ya, yang sekarang ya, itu kan apalagi banyak yang meninggal gitu kan, takut ya sebagai pasien COVID misalnya ya. Down gitu ya, depresi, bahkan banyak ibu baca berita ya, itu pasien yang didiagnosa COVID ya teman-teman ya, itu bunuh diri. Sampai gitunya gitu, sampai bunuh diri. Atau skizofrenia ya, jadinya bunuh diri aja. Karena mental illness ya, jadi sakit mental. Tuh. Dan sekarang yang jadi tren isu di saat COVID itu adalah mental illness. Kenapa? Karena banyak orang yang di PHK teman-teman ya. Banyak orang yang nggak bisa hidup, makan juga susah gitu. Ya, makanya teman-teman harus banyak bersyukur banget ya. Sampai sekarang teman-teman masih bisa hidup, masih bisa makan gitu ya. Orang tua masih ada kerjaan gitu ya. Kalau orang lain gitu ya. Bahkan mahasiswa UPI sampai nggak bisa bayar loh. Nggak bisa bayar UKT. Kenapa? Karena orang tuanya terdampak COVID. Gitu. Ya, jadi kalau yang masih diberikan tadi ya rezeki, alhamdulillah gitu. Dan kita berdoa untuk orang tua kita ya, semoga
apa ya, kerjaannya berkah, nggak di PHK gitu ya, kan nggak ada yang jamin gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nih manusia sebagai sistem ya di sini ya, maksudnya sebagai sistem. Nah, apa yang dimaksud sistem di sini adalah sistem adaptif ya, merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas dan atau keutuhan ya. Jadi sebagai manusia kita juga bisa cepat beradaptasi lah istilahnya ya, diberikan kemampuan untuk cepat beradaptasi atau adaptif dengan lingkungan kita. Gitu ya. Misalnya kan teman-teman pasti berproses ya dari SD ya, sekolah ya, SMP kan kita adaptasi tuh di SMP ya dengan teman-teman baru, lingkungan baru, lalu ke SMA ya, di SMA gaya belajarnya seperti ini, terus nanti sekarang di kuliah kan beda juga ya ininya ya, apa adaptasinya, pembelajarannya beda. Kalau zaman SMA dulu masih inget nggak, kan guru masuk langsung ke kelas ya, nggak perlu kita WA, nggak perlu kita kasih tahu, udah tahu guru yang datang. Tapi kalau di kuliah, sekalinya teman-teman nggak konfirmasi ke dosen, ya untuk kuliah, ya peduli amat dosennya nggak akan masuk. Teman-teman berarti rugi, nggak akan dapat materi, nggak akan dapat nilai gitu ya. Bahkan kalau nggak masuk sama sekali, misalnya ya pahit-pahitnya, oh ya sudah, Anda berarti tidak lulus di mata kuliah saya gitu, misalnya ya. Kan kalau di kuliah mah beda ya ininya ya, suasana belajarnya. Dan balik lagi itu ke pendewasaan diri ya teman-teman ya. Nanti di kerjaan lagi ya, kalau teman-teman kerja nih lulus, nanti kerja itu beda lagi tantangannya, beda lagi adaptasinya, gitu ya. Dengan di kantor kan misalnya kita ketemu orang banyak, kita ketemu dengan senior, nanti ya kalau kerjanya di rumah sakit ya, ada konflik misalnya ya, itu harus dinikmati aja semuanya, karena hidupnya nggak bisa kita hidup pengen lurus-lurus aja nggak bisa ya, pasti ada konflik. Nah selanjutnya, nah ini manusia sebagai sistem masih sama ya, jadi sebagai sistem personal ya, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang ya, proses persepsi dan tumbuh kembang. Lalu ada sebagai sistem interpersonal ya, interpersonal. Nah, jadi manusia dapat berinteraksi ya, terus berperan dan berkomunikasi terhadap orang lain ya. Lanjut. Tadi adaptif ya, tar dulu ya, ada yang telepon, buka prodi bentar ya.
Ya teman-teman, maaf ya agak lama karena memang nelponnya lumayan banyak yang ditanyakan dan dikonfirmasi ya. Dilanjutkan ya teman-teman ya. Jadi tadi kita ada interpersonal ya. Selanjutnya, nah ini ada masuk sebagai sistem, ini masuk sistem sosial masyarakat maupun lingkungan ya. Jadi pasien itu ya, misalnya ya pasien ini harus diamputasi nih, tapi dia nggak mau gitu ya, dia nggak mau diamputasi dan kita harus menghargai keputusan atau tadi ya pengambilan keputusan pasien ya, baik itu kan dia di dirinya sendiri, di keluarga itu ya, dan kita harus menghargai. Nah, selanjutnya ini masih sebagai sistem, pasien akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan rumah sakit, ya, terhadap orang-orang yang merawat, terhadap sesama klien, dan secara bersamaan juga dia akan mengalami gangguan terhadap semua hal tersebut ya apabila dia tidak bisa melakukan adaptasi. Nah ini ya, kalau misalnya ada ya pasien-pasien yang memang sudah cukup lama sakitnya ya, lalu ada penyakit-penyakit asma misalnya ya, atau penyakit yang lainnya yang kronis ya. Nah itu kan kalau pasiennya sendiri dan mengganggu semuanya gitu ya. Jadi memang apapun nanti ya masalah dari pasien, kita harus memfasilitasi ya supaya pasien tadi bisa adaptif ya, bisa menerima penyakitnya. Kan agak bingung ya kalau teman-teman misalnya ada pasien yang didiagnosa kanker gitu ya. Kan kita agak bingung ya ngomong ke pasiennya gitu ya. Bu, Ibu atau Bapak menderita kanker kayak gitu kan. Nggak bisa seperti itu langsung ya. Jadi kita harus pelan-pelan ngasih tahu dulu ke keluarganya yang terdekat ya, dokternya gitu ya. Kita fasilitasi, kita ngomong baik-baik gitu ya supaya tadi ya nggak stres dan mau menerima pasiennya ya, mau acceptance dan tadi ya mau berobat. Kadang kan ada orang yang didiagnosa dia menolak gitu ya, dia tidak percaya nggak mau berobat akhirnya. Diem aja dan akhirnya tidak tertangani dan nyawanya ya tidak tertolong juga ya, meninggal. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini konsep bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ya, mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis ya, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Ini menurut Potter dan Patricia tahun 97 ya. Jadi ini udah teori lama ya, tapi yang masih bisa dipakai sampai sekarang ya. Ini teori baku ya teman-teman ya. Fisiologis teman-teman mungkin tahu ke fisiologis apa saja? Ada yang tahu fisiologis? Kebutuhan fisiologis apa? Izin menjawab, Ibu, makan minum yang seperti itu, Bu. Betul. Tempat tinggal juga, Bu. Makan, minum, ya itu, ya ini mah jelas saya mungkin ya fisiologis ya. Keamanan. Nah, kebutuhan keamanan itu gimana sih keamanan teh? Yang kebayang gitu keamanan. Ada yang tahu? Ibu izin menjawab, Bu. Boleh, Dea. Privasinya. Ada lagi yang berbeda teman-teman kebutuhan keamanan? Ibu izin menjawab. Kayak contohnya, Bu, kan kita tuh sebagai manusia punya hak asasi manusia ya, Bu.
Jadi ada apa petugas yang melindungi kita sebagai seorang warga ya gitu ya, yang supaya kita tadi ya hidup dengan aman gitu ya. Oke, nanti mungkin kita bahas ya keamanannya apa sih gitu ya. Lalu selanjutnya cinta ya. Ada yang tahu nggak kebutuhan cinta itu apa? Silahkan, ada yang mau menjelaskan? Ini teman-teman pasti sudah pernah merasakan cinta ya. Gitu ya. Cinta yang dimaksud itu apa ini? Ada yang mau ini sharing? Izin menjawab, Ibu. Boleh, Papat. Kebutuhan rasa cinta seperti memiliki dan dimiliki atau juga kasih sayang. Kebutuhan memiliki dan dimiliki kasih sayang gitu ya. Memiliki dan dimiliki sama siapa nih gitu ya? Sama pasangan kita nantinya ya, gitu ya. Sama pasangan halal maksudnya ya, gitu ya. Dan kalau yang belum halal semoga dihalalkan segera ya, gitu ya. Terus dimiliki dan dicintai juga kan bukan hanya oleh pasangan hidup kita ya, tapi sama orang tua kita, teman-teman ya. Jadi kita butuh dicintai loh sama orang tua kita, sama adik kita, sama saudara kita, sama keluarga kita gitu ya, sama teman kita gitu. Kalau kayak gitu ya, kalau kita hidup di lingkungan seperti itu kan enak ya ke kitanya. Semangat gak hidup juga kan semangat ya, kalau banyak yang cinta sama kita. Nah, seperti itu. Terus harga diri. Sok siapa yang mau sharing tentang apa sih harga diri? Nah, dari kebutuhan harga diri itu, Ibu, contohnya seperti menghargai pendapat orang lain gitu, Bu. Ini siapa? Vinanda, Ibu. Vinanda, oke. Menghargai pendapat orang lain. Oke, dari harga diri ya. Boleh ada yang berbeda untuk harga diri? Kebutuhan harga diri ya tadi ya. Ada yang berbeda teman-teman selain dari pendapatnya Vinanda? Izin menjawab, Ibu. Jadi kalau kebutuhan harga diri itu ada 2 kategori, yang rendah sama yang tinggi. Nah, kebutuhan yang rendah itu seperti yang disebutkan Vinanda, yang menghormati orang lain. Terus ada kebutuhan akan status. Terus ada kemuliaan, pengakuan, dan perhatian, Bu. Kemudian ada kebutuhan yang tinggi, termasuk perasaan, keyakinan, prestasi, kemandirian, dan kebebasan orang yang terpenuhi, tampil sebagai yang percaya diri, Bu. Jadi intinya harga diri itu kita punya nilai ya, diri kita punya nilai di hadapan orang lain ya, dan itu yang kita pertahankan. Harga diri seorang wanita itu apa? Ya bisa menjaga dirinya gitu ya, bisa menjaga kehormatan dirinya. Tuh. Dari tadi ya kejahatan predator seksual gitu ya. Itu. Nah, itu yang menjaga kehormatan diri. Kalau aktualisasi diri, ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Menjawab, Ibu. Sok, tegar dulu tah. Sok, silakan. Terima kasih. Jadi, menurut paparan dari Tegar, aktualisasi diri itu adalah keinginan suatu insan untuk menggunakan semua part-part dalam kehidupannya atau kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau, Ibu. Dan itu juga aktualisasi diri itu juga merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang, Ibu. Hal ini ditandai dengan bagaimana seorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi. Kalau misalnya ini ya, praktisnya aja ya. Bagaimana sih contoh aktualisasi diri seorang perawat? Silahkan, ada yang berani nggak sharing? Izin menjawab, kira-kira. Ibu. Mungkin keinginan diri untuk mencapai sesuatu, contohnya menjadi perawat yang berguna seperti itu, Bu. Perawat yang berguna untuk bangsa dan negara. Wah, ya, amin ya. Mudah-mudahan nanti Sipa Nurul Liani Putri ya menjadi tadi ya aktualisasi diri sebagai perawat yang berguna untuk bangsa dan
negara ya. Tapi simpelnya kita caring, itu aja dulu, simpel ya. Karena gini ya teman-teman ya, paradigma masyarakat terhadap perawat itu judes, bukan pelayanan yang kurang prima gitu. Nah, kita rubah paradigma itu. Nah, ini teman-teman ini suatu saat nanti ya akan kerja di rumah sakit nih ya. Jadi aktualisasi diri teman-teman sebagai seorang perawat adalah bisa memancarkan lah istilahnya kalau cahaya mah ya, memancarkan cahaya caring ya, cahaya senyuman ya. Terus apa ya namanya tadi ya. Jadi masyarakatnya tahu kalau perawat tuh bukan orang yang judes lagi gitu. Perawat tuh baik, perawat tuh caring banget sama pasien, perawat tuh peduli banget sama pasien, perawat tuh melindungi pasien ya gitu. Bahkan yang selalu ada buat pasien 24 jam ya dibanding dokter gitu. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Tadi sudah tersampaikan sebenarnya poin-poinnya ya. Nih, faktor yang mempengaruhi KDM di sini ya, ada penyakit, ada hubungan keluarga, ada konsep diri, ada tahap perkembangan. Nah, kalau penyakit, seseorang kalau kena penyakit pasti akan mempengaruhi ya tadi ya kebutuhan biopsikososial spiritual yang sebelumnya saya jelaskan juga ya. Lalu hubungan keluarga, kenapa pasti akan berpengaruh ya hubungan keluarga? Kalau seseorang sakit ya pasti akan berpengaruh juga ke sosialnya gitu ya. Pasti ada keluarga yang terdampak juga. Misalnya ada satu keluarga yang dirawat di rumah sakit ya teman-teman ya. Nah itu kan anggota keluarga yang lain juga ikut bantu. Ya, artinya kalau salah satu orang ada yang tidak terpenuhi atau tadi sakit ya, secara biologisnya dia sakit, pasti yang lain juga akan terdampak. Konsep diri jelas ya, secara psikologis juga ya akan berpengaruh. Kan hidupnya gitu ya, sampai ya hilang aja konsep diri gitu ya, hilang aja konsep ketuhanan atau kan bunuh diri itu dosa ya di setiap agama, bukan hanya Islam ya, di setiap agama manapun itu nggak boleh. Tapi kan kalau orang udah gangguan ya, udah gangguan kejiwaan, maksudnya psikologisnya memang terganggu, memang konsep dirinya sudah tidak ada gitu ya, terganggu. Terus tahap perkembangan. Nah ini kalau misalnya pasien, misalnya anak ya, dia dirawat lama di rumah sakit, pas beraktivitas itu kan akan mengganggu tumbuh kembang anaknya. Tuh. Lalu selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia menurut ahli ya. Ada Abraham Maslow. Mungkin yang teman-teman sering tahu lah ya Abraham Maslow. Ini adalah penemu teori kebutuhan dasar manusia yang terkenal. Nah, terdiri dari tadi ya kebutuhan fisiologis ya. Itu mungkin tadi sudah disampaikan. Banget rasa aman dan perlindungan. Ya, kalau misalnya bayi ya nggak didekap sama ibunya, gitu ya, nggak bisa tidur teman-teman. Jadi harus benar-benar nyaman, dilindungi baru dia bisa tidur dengan nyaman. Ya itu dari bayi ya hal yang kecil. Terus kalau hal yang besarnya mah pasti ya sebagai seorang warga negara kita harus dilindungi, kita juga butuh rumah gitu ya untuk yang untuk tempat tinggal kita. Nah ini ya kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang ya. Sepenuhnya butuh ya orang tua kita gitu ya pada saat kita masih bayi, mungkin teman-teman juga nggak ingat kali ya masih bayi itu disayang sama orang tua teman-teman gitu ya. Terus siapa keluarga gitu ya menyambut kita, terus nanti udah teman-teman besar ya punya sahabat, punya teman gitu ya. Terus nanti kalau teman-teman ketemu jodohnya ya, ketemu soulmate-nya ya yang halal gitu ya, itu nanti akan terpenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Dan akan sebaliknya berputar ya, roda berputar. Kita juga akan nanti suatu saat punya anak ya yang kita sayangi juga gitu. Dan terus berputar seperti itu ya. Walaupun memang korban COVID itu banyak, tapi angka kelahiran juga banyak kok di dunia gitu. Jadi Allah juga ada ganti gitu. Yang meninggal digantikan dengan yang hidup gitu dengan kelahiran.
Terus kebutuhan harga diri ini prestis ya setiap orang ya. Jadi ingin dihargai sama orang lain, ingin punya prestasi ya, ingin apa namanya? Ini aku loh gitu. Kayak gitulah harga diri tuh ya. Ini aku loh, ini aku bisa loh. Ini aku mampu loh, seperti itu ya. Nah, ini aktualisasi diri ya. Terkait aktualisasi diri, setiap orang punya aplikasinya beda-beda ya. Setiap profesinya ini kalau dicontoh di sini dia pengajar ya, guru pengajaran tari ya. Bahkan di profesinya ini nggak mesti dia dibayar teman-teman ya. Jadi ingin melestarikan budaya gitu ya. Karena kecintaannya gitu ya sama budaya Indonesia, jadi dia mau mengajar tanpa harus dibayar gitu. Yang penting generasi di bawah tuh merasakan manfaat. Nah, itu aktualisasi diri. Orang kan beda-beda ya. Ada yang memang dengan beramal, ada yang dengan melakukan pengabdian pada masyarakat. Tapi yang arahnya sama gitu ya. Ingin bermanfaat untuk orang lain ya, ingin bisa menabung amal untuk nanti ya di suatu nantilah, nanti kalau kita sudah meninggal ya di akhirat gitu ya, jadi amal. Apapun profesinya tapi meninggal dengan husnul khotimah gitu ya, itu aktualisasi diri. Caranya gimana bisa husnul khotimah? Berarti kan harus banyak ya, bukan artinya dimanfaatin, tapi kita berguna buat orang lain. Kita tenaga kita dibutuhkan untuk orang lain, untuk kesembuhan orang lain, untuk kemaslahatan ya. Apalagi kalau kita ikhlas ya, akan ada ganjarannya, bukan dari orang lain ya, tapi dari Allah gitu ya, dari Tuhan gitu ya. Kadang hal-hal yang sepele ya, misalnya aku nggak mau dikasih tugas ini, misalnya ya, bagi-bagi tugas untuk PJ PJ mata kuliah misalnya ya. Kadang kan Pak tunjuk-tunjuk ya, aku mah nggak mau sibuk, aku mah capek gitu ya. Padahal kan amalnya banyak. Ini kan namanya PJ mata kuliah, memang ya tugasnya hanya menghubungi dosen ya, lumayan sibuk ya, konfirmasi, menghubungi dan sebagainya, mengkoordinasikan. Tapi kan itu untuk kemaslahatan angkatan ya, kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman berkorban ya, apalagi kemaslahatan bersama. Sesuatu yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan kita berkorban, ya insya Allah banyak amalnya, ya gitu. Dan Ibu harapkan juga kan Ibu GKM akademik ya, nanti di semester berikutnya gantian yang menjadi koordinatornya ya. PJ-nya jangan itu lagi kasihan gitu ya. Jadi semuanya bisa merasakan, ya. Terus apalagi ya tadi ya, mau berkorban gitu, mau membantu teman gitu ya. Terus, nah di sini nih ini gambar hierarki kebutuhan dasar manusia yang menurut Maslow ya. Jadi dari yang terbawah ini ya ada kebutuhan oksigen, makan, minum, eliminasi, tidur ya. Kebutuhan seksual ini adalah kebutuhan paling dasar, paling bawah ya. Lalu ada kebutuhan rasa aman dan nyaman ya. Ini pasti perlindungan ya di rumah, perlindungan dari negara, asuransi kesehatan, asuransi jiwa ya, asuransi kerja, ya ini juga keamanan dan kenyamanan ya. Lalu ada kebutuhan rasa cinta dan dicintai, ini keluarga ya, sahabat, teman, semualah pokoknya yang sayang sama kita ya. Kebutuhan harga diri, ini prestise seseorang ya, terus prestasi ya, sampai ke aktualisasi diri ya. Jadi harga diri dan aktualisasi diri ini bisa bisa saling beriringan gitu ya, sampai nanti bisa
mengaplikasikan benar-benar buat bangsa negara, buat kemaslahatan orang lain. Nah, ini 14 komponen, ini teori yang lain ya, kebutuhan dasar menurut teori Virginia Henderson ya. Jadi ada bernafas dengan normal, yang pertama ya, makan minum adekuat, ya, kebutuhan eliminasi itu ada 2 ya, ada BAB, ada BAK ya, eliminasi fekal dan eliminasi urin. Lalu ada bergerak dan mempertahankan postur. Lalu ada kebutuhan tidur istirahat ya, kebutuhan berpakaian, mempertahankan suhu. Lalu ada kebersihan diri, menghindari bahaya, berkomunikasi dengan orang lain, mempercayai keimanan dan ketuhanan ya, kebutuhan pekerjaan dan penghargaan, kebutuhan hiburan dan rekreasi, lalu ada kebutuhan belajar dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah ini ya teman-teman, salah satu misalnya tidak terpenuhi ya, kita kurang hiburan, kurang rekreasi ya, asam penat ya gitu ya. Saya terlalu sibuk gitu ya, jarang jalan-jalan, jarang refreshing ya, penat gitu, stres ya, terlalu stres. Tapi sebenarnya nggak mesti harus ke tempat mahal ya. Rekreasi itu bisa ke tempat yang murah, misalnya naik ke gunung, ngelihat yang hijau-hijau, segar sambil jalan pagi, itu juga udah kenikmatan loh teman-teman. Ya karena kalau mata kita ya, misalnya mata kita lelah nih ya kan, ngezoom terus kan kayak mual ya teman-teman ya, ngezoom terus ya, capek gitu, cangkel gitu kalau kita mah. Nah kalau misalnya teman-teman lelah gitu ya, mata lelah, itu hijau segar, itu caranya untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, lalu selanjutnya ada teori menurut Jane Watson. Nah, ini ya kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah ya, sama kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Ini menurut Jane Watson sebenarnya, nah ini ya, ini nggak terlalu jelas ya memang ya nanti ya. Kebutuhan lebih rendah dan yang lebih tinggi. Ada terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, makanan, ya, minuman, eliminasi, ventilasi, ya. Lalu ada kebutuhan fungsional di sini ya, terkait psikososial. Di sini ada aktivitas istirahat, ada seksualitas, lalu ada kebutuhan integratif ya, terkait psikososial di sini ya, berprestasi, berafiliasi gitu ya. Lalu ada yang intrapersonal yaitu aktualisasi diri. Ini mungkin nanti sama Ibu dikasih pecah ya di sini ya. Nanti dikasih yang file yang satunya lagi ya. Karena ini di-convert jadi pecah ya teman-teman, maksudnya nggak terlalu jelas gambarnya. Selanjutnya, nah sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tadi ya, teori yang sudah Ibu sampaikan untuk topik kebutuhan dasar manusia ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya sebelum zuhur ya, saya kan bilang ke Vinanda tuh, ya sebelum zuhur kita udah selesai ya. Itu sebelum zuhur. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Laila, Ibu izin bertanya. Mangga Laila. Ibu bagaimana kalau misalnya seseorang itu merasa belum terpenuhi gitu Bu kebutuhannya, ya. Terus solusinya itu apa gitu Bu? Ini untuk orang yang sehat atau orang yang sakit? Mungkin bisa dibilang sehat tapi sakit gitu. Oke, ya saya paham. Iya Ibu paham. Itu mungkin dirasakan sama masyarakat kita sekarang ya, yang memang menjadi ya yang tadi kata Ibu ya, jadi hot issue sekarang ya. Terlihat sehat secara physically ya, tapi sebenarnya dia rapuh. Sebenarnya jiwanya itu kering teman-teman ya. Sebenarnya jiwanya itu galau, gitu ya. Karena memang sekarang kan yang jadi masalah tuh mental illness ya. Jadi kesehatan mental. Nah, kalau kita merasa diri kita memang kurang gitu ya, dari tadi ya, bio mungkin terpenuhi ya, kita makan biasa mungkin ya, bio, psiko,
Nah, mungkin kita kurang di psikologisnya ya. Kita harus banyak baca, teman-teman. Ya, supaya kebutuhan ini terpenuhi yang psikologis ya, kita banyak baca. Kalau misalnya memang masalah kita di psikologis, kita banyak baca terkait psikologis dalam diri kita. Dicari kenapa kita kayak gini. Ya, psikologis, biopsikososial, biasanya sih ya kaitannya ya. Psikologis itu sama spiritual, teman-teman. Itu sangat, kalau penelitian itu ada hubungannya. Ya. Jadi kegelisahan hati kita sebenarnya memang ruh kita yang kurang makan, teman-teman gitu. Ya, ruh kita yang memang kurang nutrisi. Makanya kita gelisah terus. Kalau orang yang nggak tenang gimana sih? Beraktivitas juga asa ada yang kurang gitu ya di diri. Berarti artinya mungkin kita memang kurang ruhiyah tadi ya. Makanya cara untuk mengatasi ya masalah psikologis dengan spiritual itu bisa jadi satu, teman-teman ya. Kita cari ketenangan. Ketenangan itu cuma didapat dari langit ya, dari tempat kita diciptakan ya sama Allah gitu. Makanya itu ketenangan yang pertama. Kalau misalnya kita merasa kurang tenang, mungkin teman-teman kurang ngaji gitu ya. Atau nggak ngaji sama sekali, jangan-jangan ya gitu. Sain juga enggak gitu, buka aja enggak tahu ya, wallahu alam. Hanya teman-teman sendiri yang bisa menilai. Kalau hati pingin tenang, tapi kita nggak pernah berusaha gitu ya, nggak ngaji gitu. Kalau Islam ya, kalau agama lain ibu nggak tahu gimana ya. Cuman kalau secara Islam ya ngaji gitu. Dan kita butuh loh, kita butuh ketenangan ya. Obat hati ada 5 perkaranya, mungkin sambil nyanyi aja ya, tahu lah. Kalau kita pingin tenang itu gitu. Obat hatinya ada 5. Jadi kita juga tenang, hidup juga bahagia gitu. Buat apa sih kita sedih ya? Allah udah kasih banyak kenikmatan untuk kita gitu. Tinggal kitanya aja yang mencari hidayah itu gitu supaya tenang hidupnya. Ya dari hal yang kecil yang ngaji, terus sujud gitu, sujud ya, tahajud gitu. Jadi tenang jiwa teh. Sama dengan pasien juga seperti itu ya. Seberat apapun masalahnya, seberat apapun penyakitnya, kita hubungkan lagi ke spiritualitasnya. Ya, karena kan kalau orang sakit ya qadarullah ya, itu memang takdir dari Allah, emang kudu gitu, kudu dihadapi. Seberat sakitnya apapun lah, maksudnya sekronis apapun sakitnya. Ya itu qadarullah yang harus kita terima dengan ikhlas. Berarti kita harus ikhtiar apa ke depannya, solusinya gimana. Itu kan kita fokusnya ke sana ya, jangan saya jadi nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak punya semangat hidup lagi gitu ya, jangan ya. Salah kalau kayak gitu, kan Allah juga ngasih ujian supaya kita lebih dewasa, supaya kita bisa mencari solusi ya, supaya kita dibersihkan dosa-dosanya gitu. Ya, kalau pasien, jadi kita arahinnya kalau ke pasien yang lagi down kayak gitu ke sana aja, ke spiritual mah lebih tenang gitu ya, nggak gelisah ataupun jadi gangguan jiwa. Ya, mungkin Laila terjawab tidak? Ya Ibu terjawab, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nah ini untuk orang-orang yang sehat harus aware ya teman-teman ya, jangan-jangan memang kita kurang. Ya ada yang kurang dari diri kita. Dari tadi ya, kan kita makhluk holistik ya, bio, psikososial, spiritual. Jangan-jangan dari 4 komponen itu diri kita sendiri gitu ya, belum terpenuhi. Kalau merasa itu belum terpenuhi, ya dipenuhi. Caranya gimana? Baca tadi ya, kalau spiritual kurang terpenuhi, ya dilakukan kegiatan-kegiatan mendekatkan kita sama Tuhan kita, sama Allah. Itu ya, yang membuat diri kita tenang ya cuman dekat sama Allah. Gitu sih. Ya. Terus kita juga nggak bisa percaya sama siapapun ya, termasuk keluarga kita. Ya nggak ada yang bisa diandelin kecuali Allah gitu. Ya jadi kalau saat kita lagi terpuruk ya masih ada Allah kok gitu. Jangan bunuh diri gitu. Masih ada Allah gitu. Jangan putus asa juga, masih ada Allah yang nemenin kita dimanapun. Ya sampai kita meninggal di liang lahat pun gitu ya, nggak ada orang lain selain kafan dan diri kita sendiri, tanah gitu ya. Ya ada Allah gitu. Ya kayak gitu sih ya teman-teman ya. Kalau misalnya pingin lebih gimana ya, lebih khusyuk lagi kalau sholat ya teman-teman ya. Setiap sholat tuh ingat mati teman-teman. Aduh saya nggak tahu nih berapa jam kemudian saya mati nggak ya. Mudah-mudahan ini jadi sholat terakhir saya yang khusyuk.
kepada Allah. Jadi khusyuk loh beneran. Jadi ingat itu aja. Biar kan seumur-umur pernah nggak sih sholat khusyuk? Pasti ingat, ya Allah, apa sih tadi teh jawabannya ya kalau misalnya baru ujian ya. Ih, harusnya teh itu jawabannya tuh. Kenapa ya nggak itu aja? Misal ya, jadi sholatnya nggak khusyuk gitu. Misalnya ya, ada ya pas sholat ya, kita teh lupa nyimpen barang di mana. Tapi pas sholat tuh inget tau barang itu teh. Iya nggak sih? Karena ibu pernah ngalamin kayak gitu. Pas sholat Allahu Akbar. Ya Allah kunci di situ. Gitu loh. Itu kan artinya nggak khusyuk ya. Otak kita tuh nggak ada buat Allah loh. Nggak khusyuk itu. Nah kalau kayak gitu saya ngulang lagi sholatnya. Pokoknya gimana caranya biar khusyuk aja. Nah yang pertama tadi ya ingat mati. Ini tuh sholat terakhir kita loh sama Allah. Yang kedua, kalau sholat diartiin ya, Al-Fatihahnya diartiin, benar-benar di apa ya, dimaknai kayak puisi lah gitu loh kalau sholat tuh. Sampai benar-benar nangis loh teman-teman. Dari Al-Fatihah doang. Tuh. Kalau benar-benar khusyuk mah insya Allah lah. Tenang kok hati juga. Happy kok hidup juga. Kita emang nangisin apa sih? Ya, nggak ada yang harus ditangisi ya. Harusnya disyukuri semuanya. Gitu. Ya ini punten ya, bukan ceramah ya, jadi kayak Mamah Dedeh ya. Tapi ya kita sambil mengingatkan lah ya. Jadi kuliah keperawatan dasar itu adalah kuliah agamis ya, bisa dibilang ya mix ya gitu ya. Jadi saya sambil, kan saya juga punya peran ya sebagai seorang dosen dan teman-teman juga ya, peran sebagai seorang khalifah, sebagai seorang dai ya, itu siapapun loh. Bukan hanya saya, kalian juga gitu ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat, walaupun teman-teman nggak bisa harus nyampein gitu ya. Walaupun teman-teman punya sedikit ilmu, disampaikanlah ke yang lain. Insya Allah amal jariahnya banyak. Kalau teman-teman udah orientasinya hidup untuk manfaat buat orang lain, nggak akan ada galaunya. Yang ada tuh kita, gimana ya caranya aku tuh bisa banyak beramal buat orang lain. Gimana sih caranya aku bisa manfaatin ilmu aku buat orang lain. Kayak gitu loh. Kalau udah memang mencapai aktualisasi diri. Nggak ada kata-kata sombong, kamu mah menisok banget sih, sok bisa gitu. Nggak sampai sana. Kalau ngelihat orang lain bisa berkarya gitu ya, kalau kita bisa lihat orang lain, keren, ya alhamdulillah, masya Allah gitu ya. Nggak ngehina. Tapi kita kayak, wah bagus gitu. Bagus, keren gitu. Bukan artinya, kan kita kalau ngelihat orang lain lebih sukses dari kita kadang iri ya, dengki gitu sih, ada sedikit-sedikit rasa itu ya. Tapi kalau orang yang emang udah dewasa ya, otak hatinya nggak akan gitu, malah seneng ngelihat orang lain sukses lebih dari kita gitu. Dan bersyukur gitu, berarti artinya orang itu banyak berguna untuk orang lain. Gitu. Jadi saling mendoakan, nggak ada pikiran negatif, nggak ada suuzon sama orang lain. Ya husnuzon gitu sama orang lain teh, nggak akan ada masalah lah kalau hidup kayak gitu. Ya Laila ya, mungkin menjawab lah. Banyak sih ya kalau pelajaran hidup mah. Enaknya masih curhat. Kalau ada masalah, ya teman-teman butuh orang tapi nggak bisa cerita ke orang lain, sok aja. Kalau mau cerita sama ibu silahkan gitu. WA mangga gitu. Kalau nggak ada orang lain lagi gitu ya, atau keluarga atau siapapun gitu ya, masih ada dosen di sini, masih ada dosen yang menjadi orang tua teman-teman di sini. Karena ada ya kasus seperti itu ya, mahasiswa ibu juga. Jadi dia punya masalah gitu ya, cerita dan sempat ingin bunuh diri loh teman-teman, mahasiswa keperawatan gitu ya. Tapi bisa itu teratasi gitu ya. Jangan, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri ya, diomongin gitu. Jadi jangan sampai kegangguan. Seberat apapun masalahnya, kan tiap orang beda ya ujiannya gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sambil nunggu zuhur ya. Ini sudah 11.45, zuhur itu jam 12 ya. Kalau di jadwal 12 berapa lah ya selesainya ya kita ya kuliahnya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Sudah tersampaikan semua? Tidak ada yang diklarifikasi atau ditanyakan di luar topik? Tidak ada? Izin menjawab Ibu, sepertinya tidak ada Ibu.
Oke, ya sudah tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan hamdalah ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi ya dari jam 9.40 sampai sekarang ya, ini menjadi berkah untuk kita semua. Minimal bisa diaplikasikan ke diri kita dulu ya, tadi ya, holistik. Bisa ya, Sipa ya. Amin. Ya, dan teman-teman yang lain ya. Lalu ya mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan ke pasien kita. Ya mulai dari diri kita dulu lah, ya, baru ke pasien. Ya, kalau diri kita tidak terpenuhi kebutuhannya ya dipenuhi. Mudah-mudahan kita ke pasien juga bisa bantu, walaupun kebutuhan kita juga masih kurang sebenarnya. Kan saling membantu. Gitu saja, mohon maaf jika selama perkuliahan teman yang selanjutnya lagi nanti siap-siap presentasi ya. Nanti saya kasih RPS-nya via Vinanda ya sama Angel. Tapi Angel aku nggak punya nomornya, Ibu nggak punya nomornya ya, paling ke Vinanda ya. Nanti ngasih RPS yang tadi ya yang kita bahas, PDF-nya, dua-duanya ya teori dan praktek. Dan apalagi sih? Siapin kelompok 1 ya. 12 masalah masih lama. Saya keluar teman bikin kelompok gitu ya. Dari kelompok 1 sampai 7 aja dulu amannya mah ya. Takutnya kayaknya susah ya nyari jadwal bareng-bareng ya. Maksudnya yang kelas A sama B bisa bareng kayaknya susah ya. Jadi baiknya mah ya mending amannya kelompok 1 sampai 7 saja ya satu kelas. Gitu mungkin ya. Saya akhiri. Terima kasih perhatiannya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan Pak Imam ya Pak nanti Imam. Ya, ya Ibu, hari Senin. dengan hari Imamnya. Selamat belajar teman-teman semua, semangat ya, masih awal, semangat, jangan baru lihat SKS-nya aja tuh ya Allah udah gitu ya, jangan ya, semangat ya gitu ya. Terima kasih, silakan udah ini bagi kelompok ya karena harus presentasi nanti di hari Senin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu izin live ya teman-teman, semangat ya, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Oh iya, Ibu jadikan dulu yang lain host ya supaya nanti bisa berjalan ininya ya, karena takutnya nanti kalau saya pencet malah jadi mati ya. Satu lagi Vinanda ya, tapi nggak ada ya Vinanda ya. Angel aja ya, saya jadiin make host ya. Iya, Ibu. Oke. Make host, change host. Sudah ya? Nah, saya izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Ai nga ACC kumaha sih? Gimana nah Bu? Windows sama TSC. Ini bagi kelompok hari ini. Sekarang. Tahun depan. Nah, tadi Papat gimana nga ACC? PJ gimana PJ? Windows PRTCSYS. ACC naon? ACC ini yang masuk. Oh, ACC, Bapak, bukan lain nggak SS. Oh, ada di filenya biasanya. Itu di atasnya. Di no admit di atasnya. Bagaimana?